Jadi Al-Quran itu sebagiannya sebagai obat. Ini pendapat pertama, bahwasanya tidak semuanya tetapi sebagian. Ini min diartikan sebagai litab'id. Yang kedua, libayanil jins. Min di sini bukan berarti sebagian, tapi menjelaskan bahwa Al-Quran itu seluruhnya. Jadi wa nunazzilu minal Quran, dan diturunkan Al-Quran itu seluruhnya adalah syifa. Dan ini pendapat yang diambil kebanyakan oleh para ulama kita, bahwasanya min di situ adalah untuk menjelaskan bahwa seluruh Al-Quran, atau min libayanil jins. Yang kedua, syifa. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata syifa, bukan dawa. Jadi para ulama kita menjelaskan, pertama, syifaun di situ tidak pakai alif lam, ya, tidak pakai alif lam, tetapi bentuknya nakirah. Dan kaidah menyebutkan bahwasanya an-nakirah tufidul umum. Dia sebagai penyembuh bagi penyakit yang umum, dalam artian penyakit jasmani dan penyakit kolbu atau penyakit rohani, penyakit kolbu, termasuk di dalamnya penyakit nafsi, kejiwaan. Nanti kita akan bahas di sini. Jadi sisi yang pertama, bahwasanya syifa di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bentuk nakirah, yang para ulama kita ketika di nakirah tidak pakai alif lam, itu tufidul umum. Dia syifaun, dia menjadi penyembuh bagi sakit apapun, baik hissiyah, ya, atau penyakit yang nampak, yang lahir, penyakit fisik, warruhiyah, dan penyakit ruhiyah, penyakit kolbu, termasuk di dalamnya gangguan jin dan juga penyakit nafsiyah, penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, emosional seseorang. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syifa di situ tidak menyebutkan dawa, sama-sama artinya obat. Tetapi kata para ulama kita, syifa ini secara zatnya memang dia obat, berbeda dengan kata dawa. Ya, istilahnya perbedaannya begini. Kalau pakai kata ad-dawa, obat, itu bisa saja cocok atau tidak cocok bagi seseorang. Ya, yang namanya obat kan ada kekhususannya. Ini cocok untuk ini, tidak cocok untuk yang lain, sesuai dengan kondisi seseorang. Dan belum tentu cocok, belum tentu pas. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syifa di sini dengan kalimat atau kata syifa, berarti ini cocok untuk semuanya. Dan secara dzatiyah atau secara hakikatnya, Al-Quran itu memang sangat tepat, sangat cocok, tidak ada yang bertentangan, ya, dengan atau tidak ada yang tidak cocok dengan pengobatan dengan
Al-Quran itu. Itu yang kedua, syifa dari sisi faidah yang kita ambil. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita potong di sini dulu. Ya, kalau lanjutannya ayat wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman, wala yazidudz zalimina illa khasara, dan tidak menambah ayat-ayat itu kecuali kerugian bagi orang-orang yang zalim. Di sini saya akan sebutkan sedikit dari perkataan Ibnu Katsir ya. Saya akan bacakan sedikit terkait dengan ayat ini sebagai penjelasan. Yaqulu ta'ala mukhbiran an kitabihi alladhi anzalahu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-Qur'anul ladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid innahu shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kitabnya, mengabarkan tentang kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quran yang tidak ada kebatilan di dalamnya, ya, tidak ada kesalahan, tidak ada kebatilan di dalamnya, ya, baina yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan oleh Allah dari yang maha hakim, maha bijak, hamid, yang maha terpuji. Innahu syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, bahwasanya Al-Quran itu adalah obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ay yudhibu ma fil qulubi min amrad, yaitu menghilangkan apa yang ada di dalam hati dari penyakit-penyakit, min syakkin wa nifaqin, dari keraguan, kemunafikan, wa syirkin wa zayghin wa mailin, dari kesyirikan, kebengkokan, kecenderungan kepada maksiat. Fal Qur'anu yashfi min dzalika au yushfi min dzalika kullah, ya, au min dzalika kullihi, bahwasanya Al-Qur'an itu menyembuhkan dari semua penyakit-penyakit tersebut. Wa huwa aidan rahmah yahsulu fihal iman, maka Al-Quran itu juga sebagai rahmat yang dengannya iman bisa didapatkan. Wal hikmah, yaitu dan hikmah, wa talabil khair war raghbati fih, termasuk di dalam mencari kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Walaysa hadza illa liman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ahu fa innahu yakunu shifaa'un fi haqqihi wa rahmah. Maka ini tidak bisa didapatkan kecuali bagi mereka yang mengimaninya, kemudian membenarkan kitab itu dan mengikutinya, dan itu adalah syifa, sebagai penyembuh, fi haqqihi wa rahmah, dan ini sebagai penyembuh baginya dan rahmat baginya. Wa ammal kafiru zalimu anna ya zalimu nafsahu, adapun orang-orang kafir yang menzalimi dirinya, ya, maka bidzalik fala yaziduhu sima'ahul qur'ana illa bu'dan wa takdziban wa kufra wal afah minal kafir la minal qur'an. Maka ketika orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, ketika mereka mendengarkan Al-Qur'an, maka proses mendengarkan Al-Qur'annya itu tidak menambahnya kecuali jauh dari Allah dan semakin mendustakan dan mengkufuri Allah Subhanahu wa taala karena tidak mendapatkan rahmat itu. Wal afatu minal kafiri la minal Qur'an. Maka kecelakaan itu berasal dari orang kafir itu sendiri, bukan daripada Qur'annya. Kama qala ta'ala, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la yu'minuna fi adanihim waqr wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Katakanlah, Al-Quran itu bagi orang yang beriman petunjuk dan obat, dan orang-orang yang tidak beriman maka di dalam telinganya ada pembatas, ada penutup,
dan mereka buta, mereka itulah orang-orang yang diseru dari tempat yang sangat jauh, dan seterusnya. Qatadah mengatakan, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin idza sami'ahu al mu'min intafa'a bihi wa hafidhahu wa ra'ah. Qatadah mengatakan, ayat ini apabila didengarkan orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan manfaatnya, wa hafidhahu wa ra'ahu, dan ya, dia akan menghafalnya dan memperhatikan ayat-ayat tersebut. Wala yazidudz zalimina illa khasara, maka tidak ada yang menambah bagi orang-orang zalim itu kecuali kerugian. Innahu la yantafi'u bihi wa la yahfaduhu wa la ya'ihi fa innallaha ja'ala hadzal qur'ana shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Maka orang-orang kafir itu tidak bisa mengambil manfaat, tidak menghafalnya dan tidak memahami maknanya, karena sesungguhnya Allah menjadikan Quran ini shifaa wa rahmatul mu'minin, penyembuh dan rahmat bagi orang beriman. Ini sebagai pengantar penjelasan, dan dalam tafsir At-Tabari saya baca tadi juga penjelasannya hampir-hampir mirip ini. Kemudian tafsir Al-Qurtubi juga demikian, cuman Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan lebih panjang tentang makna Al-Quran sebagai syifa. Nanti kita akan jelaskan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabinya dan menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Tadi kita telah sebutkan bahwa penyakit itu ada dua secara garis besar: maradul qalbi wal abdan, penyakit kolbu dan penyakit abdan, penyakit fisik. Maka dengan kata syifa sebagai penyembuh nakirah, dia berfungsi umum, maka ini berlaku bagi penyakit fisik maupun non fisik. Dan memang kalau kita mentatabbuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita mendapati dua jenis penyakit ini. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam diri mereka ada penyakit, dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah penyakit itu. Ini jenis penyakit yang pertama. Maka Al-Quran dia akan membersihkan ini segala penyakit-penyakit tersebut. Makanya Allah SWT menyebutkan di surat Al-Jum'ah ketika menjelaskan tentang misi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala ba'atsa fil ummiyina, yang telah mengutus bagi orang-orang yang ummi. Orang-orang yang ummi ini adalah nisbat kepada alladzi la yaktub wa la yaqra, ya, yang tidak membaca dan tidak menulis. Artinya kebanyakan pada zaman diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis. Bahkan Nabi sendiri adalah seorang nabiyul ummi, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Apa tugas para nabi tersebut? Rasulam minhum, seorang rasul dari kalangan mereka, dari kalangan orang-orang ummi. Apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Tugasnya adalah membacakan ayat itu kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit non fisik berupa keraguan, syahwat, syirik, kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gangguan syaitan,
gangguan iblis, gangguan jin, semuanya itu bisa diobati dengan Al-Quran. Termasuk penyakit-penyakit nafsi, orang yang selalu merasa sedih, orang yang selalu gelisah, orang yang selalu khawatir, orang yang selalu takut dengan masa depan, orang yang penyakitnya ada penyakit kejiwaan, selalu ragu, selalu takut, ya, atau dia ada merasa bisikan-bisikan, penyakit-penyakit kejiwaan yang semuanya ini sebenarnya insya Allah bisa diobati dengan Al-Quran. Terutama adalah yang terkait dengan kesyirikan, dan ini terbukti. Bukankah orang-orang kafir Quraisy, ya, atau orang-orang atau bangsa Arab, ketika diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dulu berada di dalam berada di dalam kesyirikan, ya, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah turunkan Al-Quran, wa yuzakkihim, Allah mensucikan mereka. Bagaimana cara pengobatan terhadap penyakit-penyakit ini? Pertama, bisima'il Quran, dengan mendengarkan Al-Quran, itu yang paling pertama. Bitilawatihi, dengan membacanya, jadi mendengar, membaca. Bitadabburihi, kemudian mentadaburi maknanya. Dan subhanallah, ketika seseorang itu mau mendengarkan Al-Quran, jelas bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menenangkan ketentraman di dalam hatinya. Ya, ayatnya itu, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala anzala sakinata fi qulubil mu'minin, yang menurunkan sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan. Fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala menambah iman mereka bersama iman yang sudah ada pada mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, iman mereka bertambah. Itu Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu mereka akan tenang tentram bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati mereka akan tenang. Dari syirik jelas, dengan mendengarkan, membaca dan memahami Al-Quran itu, ya. Makanya kalau Al-Quran itu dipahami, subhanallah, dia akan memberikan kekuatan jiwa yang luar biasa pada diri seseorang. Makanya kenapa anak-anak kecil kita harus biasakan dengan Al-Quran, agar jiwa mereka tertanam Al-Quran itu, termasuk kita-kita ini. Bagaimana para sahabat-sahabat Nabi, mereka ditanamkan Al-Quran langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghafal, mereka membaca, mereka mendapatkan tarbiyah dari Nabi SAW dengan Al-Quran. Maka inilah yang akan menjadi kekuatan ruh pada diri para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini penting, bahwa penyakit syirik, ragu, ya, ragu, ya. Makanya kalau ada di antara kita ada bisikan-bisikan keraguan, baca Quran saja, baca Quran, baca Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca, perbanyak baca ayat ini, maka insya Allah keraguan-raguan itu akan hilang.
Banyak sekarang orang punya sakit ragu. Bahkan terkadang sampai pada derajat ragu kepada syariat. Dan itu syaitan menakut-nakuti masa depan. Kalau kita paham Quran enak. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu mereka la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, walahum yahzanun, dan tidak merasa sedih. Apa bedanya takut dan sedih? Kata para ulama kita, kalau takut itu untuk menghadapi masa yang akan datang, kalau sedih itu terhadap satu kondisi yang telah lewat. Kalau dia paham Quran, dia intifa bil Quran dengan baca, mendengar, memahami, apapun yang terjadi dia akan kuat bertahan. Saudara-saudara kita di Gaza, kenapa mereka bisa bertahan, mereka bisa kuat? Di antara rahasianya adalah karena mereka ini orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, yakin dengan janji Allah. Ya, bagaimana ayatnya? وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan-jangan engkau mengatakan orang-orang yang mati dalam jihad fisabilillah mereka itu wafat. Bal ahya, bahkan hidup. Walakin la tash'urun. Akan tapi kalian tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya. Maka sekalian, obat bagi penyakit kolbu, ragu, syirik, dibersihkan. Makanya kalau orang rajin baca Quran, insya Allah Allah akan berikan kekuatan, akan diberikan kemantapan, akan diberikan ketenangan. Tidak gampang kaget, tidak gampang putus asa. Ini juga sekarang ini banyak sekali orang putus asa, ya, himpitan ekonomi, putus asa gara-gara masalah yang dihadapi, putus asa. Ini semua karena jauhnya dari Al-Quran. Nanti kita sebutkan beberapa perkataan Ibnul Qayyim, itu bagus sekali. Tadabbur, pahami maknanya, termasuk di dalam mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan karena kejiwaan tadi. Rasa takut berlebihan, rasa sedih berlebihan. Penyakit-penyakit kejiwaan itu insya Allah bisa disembuhkan dengan Al-Quran ini. Nah, termasuk di dalamnya penyakit ruhiyah ini adalah gangguan jin dan sihir. Gangguan jin dan sihir. Ini obatnya Al-Quranul Karim. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang Yahudi bernama siapa? Labib bin A'sam, ya, disimpan itu bukhulnya di bawah sumur yang tua di kota Madinah. Nabi diruqyah langsung oleh malaikat, dibacakan doa, u'iduka, ya, bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian dibacakan mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian hilang, ya, sihir yang mengenai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita sebutkan di akhir. Jadi Al-Quran ini syifa. Tapi ingat, bagaimana dia bisa menjadi syifa? Ketika diyakini, diyakini. Karena Al-Quran ini bisa menjadi obat kalau dia orang yang melakukannya yakin. Ya, ibaratnya kalau Ibnul Qayyim menyebutkan doa atau ruqyah, bacaan Al-Quran itu seperti silah, seperti senjata yang tajam. Senjata yang tajam, ya, senjata yang tajam itu nanti bermanfaat kalau yang menggunakan tangannya kuat, iya kan?
Kalau tangannya lemah, biar tajam tidak bagus, tidak bisa mengenai sasaran. Itu yang pertama. Dia ya sebagai senjata yang tajam, maka keyakinan seseorang itu, orang yang membacanya pada dirinya, mengambil manfaat dari intifa bil Quran tadi, maka dia harus memiliki tangan yang kuat. Kemudian saya kasih contoh, senjatanya tajam, ya. Kemudian tangannya kuat. Ini kita mau potong ini kayu, tapi di sini ada batu yang keras, batu. Biar kita kuat, biar senjatanya tajam, tapi kalau batu yang keras dihantam bagaimana? Bisa enggak? Sampai ke bawah? Tidak bisa. Ini kata Ibnul Qayyim, ibarat orang yang berdoa kepada Allah, minta obat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak penghalangnya. Ini tadi batu ini ibaratnya menghalangi makan yang haram, minum yang haram, faghudhiya bil haram. Pokoknya yang haram-haram yang menghalangi ini. Qur'annya tajam, yakin, tapi sayang masih ada penghalangnya. Maka dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia harus bertobat. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat itu salah satu cara untuk menghilangkan penghalang tersebut. Jadi ini kaitannya dengan penyakit-penyakit yang batiniah, dan ini penting. Dan ini yang harus lebih penting daripada penyakit fisik. Ya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki ruh dan jasad. Itu semua harus diperhatikan. Jasad ini bisa sehat kalau apa? Satu, coba kita ingat sama-sama. Fisik kita ini bisa sehat kalau satu, dikasih makan. Kira-kira kalau orang tidak makan sehat tidak? Sakit, cungkring, lama-lama mati. Yang kedua, dijaga pola makan, pola hidup, pola pikir. Ini fisik. Ruh kita, kalau mau sehat ruh kita, ruh itu juga harus dijaga. Apa? Dikasih makan. Apa makanannya ruh? Al-Quran, iman, hadis, majelis ta'lim, ibadah. Itu makanannya ruh. Makanya manusia terkadang tidak imbang. Fisik saja dikasih makan, ruhnya tidak dikasih makan. Maka ini harus dikasih makan, dikasih gizi. Karena ruh itu datangnya dari Allah, dari atas. Maka segala sesuatu gizinya yang datang dari atas, Quran, hadis, iman, tauhid. Inilah yang akan menjadi gizi buat ruh kita. Mungkin saja seandainya ruh itu bisa terlihat, ada orang yang gemuk sekali, mungkin 150 kilo, tapi ruhnya hanya cungkring, kering, karena tidak pernah diberi makan. Ini khas kalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, bahwa qalbu ini perlu diperhatikan, karena disitulah tempat penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan dia celaka, kapan dia banyak penyakitnya, kan dalam hadis begitu. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Di dalam hati manusia atau di dalam diri manusia itu segumpal daging yang kalau baik maka baik seluruhnya.
Apa itu al-qalb? Ketika kalbu manusia itu berdosa, nukitat nuktatan sauda. Jadi diberikan nuktah. Nuktah itu sebenarnya saya baca di antara penjelasannya. Siapa yang tahu copeng? Tahu copeng ya? Copeng ya? Seri kalau ya tuh bisa copeng ya. Itu seandainya dia di baratnya lebih kecil, itu kalau dilemparkan di tembok yang putih, apa yang terjadi? Pecah kemudian menyebar. Seperti itulah nuktah. Jadi bukan hanya titik saja, tidak. Tapi itu satu yang dilemparkan, kemudian setelah dilemparkan dia ada pecah, itu warna hitamnya atau warna merahnya ya kalau copeng ya. Begitu gambarannya. Ibaratnya begitu nuktah. Kalau seseorang melakukan satu kesalahan, nukitat nuktatan sauda, maka ada satu titik itu menyebar, dan kalau dia berulang tidak pernah dibersihkan, maka apa yang terjadi adalah kegelapan. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Tidak ada musibah yang paling besar menimpa manusia ini melebihi ketika hatinya itu mati. Subhanallah ya sekalian. Apa yang diharapkan orang hidup di dunia ini kalau hatinya sudah mati? Ibaratnya kalau hatinya sudah mati itu ibarat mayat saja yang bergentayangan di muka bumi ini. Kalbunya tidak hidup. Afaman kana mayyitan fa ahyainah. Subhanallah. Kalbunya mati. Allah gambarkan lahum qulubun ya lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ya. Mereka punya lahum qulubun la yafqahuna biha, punya qalbu tidak bisa dipakai. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, punya mata tidak bisa dipakai melihat kebesaran Allah. Wa lahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tidak dipakai. Apa yang Allah gambarkan? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Tidak ada yang paling berat menimpa manusia daripada ujian-ujian yang ada melebihi daripada qaswatul qalb. Kerasnya hati. Dan hati itu kalau keras, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Dia lebih berat daripada batu. Batu itu kena tetesan air lubang. Ini hati kalau keras, fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah, dia lebih keras daripada batu yang sangat keras. Makanya kita harus banyak berdoa agar hati kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jadi cara mengobati penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit ruhiyah tadi, satu dengan baca Quran, mendengarkan Al-Quran, belajar, dipahami Al-Quran itu. Makanya di sini ada pelajaran tafsir Ustadz Ihsan ya, setiap hari Sabtu. Ikuti itu terus sampai tuntas, sampai An-Nas. Al-Quran. Ya. Kita ini kalau ada apa-apa, jangan tanya yang lain dulu, tanya Quran bagaimana perintahnya. Kalau lagi baku bombe sama istri, ya sebelum kita tanya konselor, tanya dulu ayat, bagaimana ayatnya. Kalau lagi cekcok sama istri, baca ayat, bahwasanya ya bisa saja ada satu hal yang kita tidak sukai. Asa an takrahu syai'a, bisa saja ada satu yang tidak kita sukai. Allah jadikan pada istri kita tersebut kebaikan-kebaikan yang banyak. Atau kalau lagi dihina orang, kita sudah benar, kita tidak salah tapi dihina orang, sabar, ingat-ingat maki ayat. Wailul likulli humazatil lumazah. Oh memang ya. Apalagi kalau orang-orang kafir yang menghina kita, orang-orang munafik yang menghina kita. Kan dalam ayat jelas di dalam surat Al-Mutaffifin itu ya, wa idza marru bihim yataghamazun. Ketika orang mukmin lewat atau mereka lewat di depan orang-orang mukmin, mereka saling berpandangan mata, bagu kedip. Itu nih. Iya. Bagu kedip, sabar.
Ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika dapat ujian sabar. Begitu aturan Al-Quran. Makanya ketika orang paham ini kemudian memahami masalah takdir, mengimani Al-Quran itu, ya, biasakan orang begini, gara-gara rezeki yang sudah di depan mata dia mau dapatkan, akhirnya tidak dia dapatkan, marah-marah dia. Padahal sudah di depan mata. Saya pernah lihat satu video itu kaitannya dengan ini. Jadi ada seorang mau makan kue begitu, pas di depan mulutnya tiba-tiba datang burung ambil itu kue, akhirnya tidak dia makan. Disitulah gambaran bahwa kalau memang rezeki kita pasti kita dapatkan, tapi kalau bukan rezeki kita tidak akan dapatkan. Likai la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Ya. Supaya kita tidak terlalu sedih apa-apa yang tidak kita dapatkan dan tidak terlalu bergembira juga terhadap apa yang kita dapatkan. Semua adalah karunia dari Allah SWT. Itulah pentingnya Al-Quran itu dipahami. Ya, nanti kita sebutkan berapa perkataan Imam Ibnu Qayyim. Yang kedua adalah penyakit fisik. Tadi kita telah angkat wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa di situ adalah nakirah umum termasuk penyakit fisik. Makanya Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan hajrul Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran itu paling tidak mereka yang meninggalkan membacanya, meninggalkan mendengarkannya, meninggalkan mempelajarinya, meninggalkan mentadaburi dan memahami makna-maknanya, dan adamul istishfa bil Quran, tidak mau berobat dengan Al-Quran, tidak mau berobat dengan Al-Quran. Padahal jelas secara fisik ada penelitian bagus, seorang dokter beliau punya buku dari Mesir ya, Dr. Abdid Daim itu punya buku bagaimana Al-Quran itu berpengaruh terhadap kesehatan fisik, pengobatan fisik, diantaranya dari suara. Karena kan begini, orang itu akan terpengaruh terhadap suara. Coba kalau orang sering mendengarkan suara yang jelek-jelek, suara sedih saja, orang nangis, apa yang ada dalam diri kita? Sedih. Ya, orang yang maki-maki kita, apa yang ada dalam hati kita? Jengkel. Bagaimana kalau suara itu masuk? Dan itu sudah diteliti. Bagaimana pengaruh suara getaran? Karena sekarang ini kan ada pengobatan dengan getaran suara. Ya kalau di Barat dia pakai lagu-lagu yang lagu-lagu apa namanya? Klasik. Lagu apa? Ya instrumen klasik begitu untuk menenangkan jiwa. Nah Al-Quran ini luar biasa. Dia dengan suara yang didengar itu, apalagi kalau yang mengaji bagus kayak Ustaz Hasbin atau Syekh Gomidi ya, itu didengarkan enak begitu, dia akan membawa pengaruh kepada kalbu kita ya, dari suaranya itu akan mempengaruhi sel dari suaranya, getaran suara itu. Yang kedua, kalau dibaca maka kapan wakaf, tanda-tanda wakaf itu luar biasa juga. Contoh, begitu enaknya Al-Quran ya, misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Berhenti. Enak itu. Bahkan sekarang lagi dikembangkan penelitian, mungkin saja surat-surat tertentu bisa berpengaruh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Itu dilakukan penelitian. Dan luar biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu ini terkaitannya dengan menganalogikan. Ada seorang yang mimisan. Tahu mimisan ya? Mimisan ini kan karena pembuluh darah kecil terbuka karena kondisi tubuh yang panas. Terbuka. Itu Syekhul Islam membaca ayat ya ardubla imaki, ya, saya carikan ayatnya.
Ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, di surat apa itu? Sebentar. Surat Hud ya. Ya ardu ibla'i. Nah, ini. Di surat Hud ayat yang ke-44. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amr wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumidz zalimin. Ini di surat Hud yang artinya, dan difirmankan wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit hujan berhentilah, dan air itu pun disurutkan dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Al-Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang yang zalim. Coba, ini untuk penyakit fisik. Jadi untuk penyakit fisik bisa. Dari Dr. Abdid Daim tadi menyebutkan di antaranya suara, kemudian lantunan, kemudian wakof-wakof berhentinya. Itu semua adalah bagian yang akan mempengaruhi proses sehat. Bahkan pengucapan kita, coba. Orang itu kalau mau dilihat sehat tidaknya, salah satunya dilihat lidahnya. Kalau orang stroke bagaimana lidahnya? Susah ngomong. Maka salah satu caranya untuk memperbaiki atau pengobatannya adalah dengan Quran. Coba Al-Quran ini dengan makharijul huruf, nanti bisa tanya Ustaz Hasbin, atas, bawah, kiri, kanan, semuanya kena. Dan ada huruf yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Huruf Dhad ada enggak dalam bahasa Indonesia? Coba sebutkan makanan atau apa kalimat bahasa Indonesia yang diawali dengan huruf Dhad. Ada enggak? Apa? Dodol. Salah penyebutannya, dodol. Enggak ada kan? Ah, itu lidah. Lidah ini akan sehat, dan saya pelajari salah satu metode diagnosa penyakit itu lewat lidah. Baik dari gerakannya maupun bentuk selaput-selaputnya, termasuk garis-garis pada lidah itu bisa dideteksi. Dan itu bisa sehat kalau kita bagus lidah kita, karena lidah ini menunjukkan kaitannya dengan organ dalam. Jadi ada orang mimisan, dibacakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya ardu bla'i, ya wakila ya ardu bla'i ma'aki, ya wa ya sama waqli. Akhirnya dianalogikan bahwa orang yang mimisan itu seperti hujan turun dari langit dan diserap. Akhirnya diniatkan begitu, jadi sembuh karena Allah SWT. Jadi kalau ada demam-demam, baca ke ayat, wa anzalna minas samai ma'an tahura, dan diturunkan dari langit air yang dingin. Ya, kalau panas lawannya dingin. Niatkan dengan izin Allah. Subhanallah. Jadi dia bisa mengobati itu, mengobati penyakit-penyakit fisik. Bagaimana caranya? Saya sebutkan secara singkat. Pertama, baca, tiup di tangan, metodenya usapkan di bagian yang sakit. Ini istimbat dari hadis Nabi, ketika Nabi mau tidur, beliau baca 3 kul kemudian diusapkan. Pernah beliau mengunjungi seorang juga baca u'iduka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bisa ditiupkan langsung atau diusapkan ke yang sakit. Bisa juga di air dibacakan. Niatkan saja apa yang dibaca saat apa yang dihafal, karena semua Al-Quran adalah obat. Tapi kalau ada orang-orang tertentu menggunakan ayat tertentu untuk dirinya, bisa saja, itu tidak dilarang. Kemudian di tafsir Al-Qurtubi dijelaskan juga metode penggunaannya, termasuk bagaimana kalau dituliskan di dalam kertas kemudian dicelupkan di air diminum, itu boleh, insya Allah boleh. Atau dituliskan di, ya yang penting tidak berbahaya, ininya apa namanya, tintanya. Atau bisa
mangkok yang bersih, memang mangkok bersih, bukan pakai makan, mangkok bersih ditulis, siram air, kemudian diminumkan atau dioleskan, diusapkan, atau dibacakan di air, tiupkan sedikit baru diminum. Intinya bahwa Al-Quran ini adalah hal yang atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita amalkan. Ya, jangan sampai Al-Quran yang merupakan obat bagi kolbu dan fisik kita jarang menggunakannya. Saya akan bacakan sedikit sebagai penutup berkata Al-Imam Ibnul Qayyim. Di antaranya beliau sebutkan dalam Zadul Ma'ad, Al-Qur'anu huwa shifa'ut min jami'il adwa'il qalbiyah wal badaniyah wa adwa'id dunya wal akhirah wa ma kullu ahadin yu'ahal wa la yuwaffaq lil istifaa bihi wa idza ahsanal alilu at-tadawi atau ya at-tadawi bihi wa wada'ahu ala da'ihi bisirkin wa imanin wa qabuli tam wa i'tiqadin jazim wastifai syurutihi lam yuqawim hudda abada. Al-Quran adalah obat atau syifa, kesembuhan yang sempurna dari semua penyakit kolbi, penyakit hati dan badan. Dia adalah obat bagi penyakit dunia dan akhirat, ya, artinya ruh dan jasad termasuk keimanan di dalamnya. Wa ma kullu ahadin yu'ahal, ya. Maka tidaklah seseorang itu diberikan taufik oleh Allah untuk berubah dengan Al-Quran kecuali insya Allah akan diberikan kesembuhan. Apalagi dia melakukannya itu dengan keyakinan, kejujuran, penerimaan yang benar, semangat yang tinggi, dan syarat-syarat kesembuhan itu ada, maka tidak ada penyakit yang bisa menolaknya. Fatihatul kitab syifa'ut tam wa dawa'ud nafi. Fatihah, Al-Fatihah adalah obat yang sempurna dan obat yang sangat bermanfaat. Wa miftahul ghina wal falah, ya, kunci kekayaan dan keberuntungan. Wa hafizatul quwwah, akan menjaga kekuatan. Wa dafi'atul ham wal gham wal khauf, akan menolak rasa takut, ya, kegelisahan, kemudian kesedihan. Liman arafa miqdaraha wa ataha haqqaha, bagi siapa yang mengetahui kedudukannya dan memberikan haknya. Wa ahsana tanzilaha ala danihi, ya, kemudian dia betul-betul menempatkan posisinya daripada Al-Quran itu. Wa arafa wajal istisfa wa tadawi biha, dan dia mengetahui bagaimana cara berobat dengan Al-Fatihah itu. Wasirru alladzi li ajlihi kanat kadzalik. Beliau sebutkan, saya pernah sakit di Mekah, tidak ada dokter, saya ambil air zam-zam, kemudian saya bacakan Al-Fatihah, maka saya melihat mukjizat atau keajaiban yang luar biasa. Ini cocok untuk semua penyakit, tidak ada halangan, ya, tidak ada mudaratnya. Semakin banyak semakin bagus, dosisnya tidak ada batasnya. Al-Quranul Karim, ya, syifa, penyembuh yang harus kita perhatikan. Makanya kaum muslimin, subhanallah, Allah sudah kasih kita ini obat, syifa'un min kulli da', obat dari segala macam penyakit. Ya, tentunya tidak menafikan obat-obat secara lahiriah. Mau itu obat medis, mau itu obat alami, herbal, selama disarankan oleh orang yang berilmu, orang memiliki keahlian di situ, silahkan. Tapi obat yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Ya, bahkan disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri pernah mendatangi satu kampung, kemudian satu kampung tersebut tidak mau memberikan hidangan makan malam. Kemudian tiba-tiba malam harinya itu kepala kampungnya yang masih non muslim tersengat kalajengking. Kemudian sahabat didatangi, adakah di antara kalian yang bisa memberikan ruqyah atau jampi-jampi? Maka Abu Sa'id membacakan Al-Fatihah. Keesokan harinya dia sembuh seperti sedia kala. Sampai tersengat kalajengking pun obatnya apa? Al-Fatihah. Jadi apapun dimulai dari itu baru kita mencari obat yang lain. Kegelisahan, kegundah gulanaan, ketakutan, kekhawatiran, semua kembalikan kepada Al-Quran. Insyaallah Allah akan berikan barakah, ya, pada Al-Quran tersebut. Qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun mir rabbikum, ya, nasihat dari Tuhan kalian,
wasyifaa'ul lima fis sudur, dan obat penyembuh syifa bagi apa yang ada dalam dada kalian insyaallah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.